Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Triwayuni Agustina MPD, yang terhormat kepada Ibu Asriyanti Mas'ul SSI sebagai dosen pengempu dari mata kuliah Morfologi Tumbuhan, yang terhormat pula kepada asisten praktikum kelas 3C yaitu Teh Pepi Despiani, dan tidak lupa kepada teman-teman yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari anggota kelompok 6 dengan beranggotakan Sepia Putri Mulyadi dengan NIM 11920600093, kemudian ada Rifa Nur Afifah dengan NIM 11920600081, kemudian Tiara Nur Afifah dengan NIM 11920601111, dan dengan saya sendiri, Sofi Parihah, dengan NIM 11920600101. Judul praktikum pada kesempatan kali ini yaitu bagian-bagian daun yang diselenggarakan pada tanggal 14 Oktober 2020. Dengan tujuan dilaksanakannya praktikum ini yaitu untuk menunjukkan bagian-bagian yang ada pada daun, kemudian untuk membedakan jenis daun tunggal atau majmuk, untuk membedakan jenis daun lengkap atau tidak lengkap, dan untuk mengidentifikasi berbagai daun pada bagian ujung, pangkal, tepi, tulang daun, warna daun, dan keadaan permukaan daun. Kemudian, kami juga telah menyiapkan gambar hasil observasi yang telah kami buat, di mana yang sebelah kiri adalah gambar hasil observasi daun lidah mertua dan sebelah kanan adalah gambar hasil observasi pada daun jagung. Baik, selanjutnya ada tabel hasil observasi. Di sini ada lidah mertua dan juga jagung. Lidah mertua di Jawa Barat dikenal dengan nama pepedangan. Nama ilmiahnya yaitu Sansevieria trifasciata. Berasal dari kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Liliopsida, ordo Liliales, famili Agapeaceae, genus Sansevieria, dan spesiesnya bernama Sansevieria trifasciata. Nah, sedangkan jagung dikenal di Jawa Barat dengan nama jagong. Nama ilmiahnya yaitu Jamai. Klasifikasinya berdasarkan dari kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Liliopsida, ordo Poales, famili Poaceae, genus Gia, dan spesiesnya yaitu Jamai. Kemudian, ada tabel 2 mengenai hasil pengamatan berbagai daun yang telah diamati oleh kelompok 6. Di sini ada lidah mertua dan juga jagung yang memiliki jenis daun tidak lengkap, di mana ada syarat dari daun lengkap yang tidak terpenuhi, yaitu tidak memiliki upih daun. Untuk konfigurasi helaian daunnya, keduanya merupakan daun tunggal. Untuk bentuk apex, pada lidah mertua bentuknya itu meruncing atau acuminatus, sedangkan pada jagung yaitu runcing atau acutus. Bentuk margin atau tepi, keduanya memiliki tepi daun yang rata atau integer. Nah, untuk bentuk basal atau pangkal daun, pada lidah mertua bentuknya yaitu tumpul, sedangkan pada jagung itu rata. Untuk tulang daun, pada lidah mertua tidak memiliki tulang daun, sedangkan pada jagung tulang daunnya yaitu sejajar. Untuk permukaan daun, lidah mertua memiliki permukaan daun yang licin, sedangkan jagung permukaan daunnya yaitu berbulu kasar atau hispidus. Untuk warna, pada lidah mertua memiliki warna hijau muda dengan corak warna hijau tua yang menyebar dan pinggiran berwarna kuning, sedangkan jagung memiliki daun yang berwarna hijau muda. Selanjutnya ada soal dan jawaban. Yang pertama, deskripsikan perbedaan masing-masing daun yang ditunjukkan. Yang pertama ada daun lidah mertua. Salah satu ciri daun lidah mertua adanya garis menyempit di bagian pangkal dengan ujung daun meruncing. Daunnya memiliki serat yang bersifat keras tapi sedikit kenyal. Serat ini biasanya disebut dengan buah stigma yang juga sering dimanfaatkan dalam proses pembuatan kain. Yang kedua, ada jagung adalah salah satu bahan makanan pokok pengganti nasi. Jagung merupakan tanaman pangan penghasil karbohidrat terpenting di dunia selain gandum dan padi. Nah, di sini juga ada tongkol jagung. Tongkol jagung adalah buah jagung yang merupakan bagian terpenting dari tanaman jagung, karena bagian inilah yang paling dimanfaatkan sebagai bahan pangan dan baku industri. Nah, selanjutnya ada bunga jagung. Bunga merupakan mahkota bagi tanaman jagung dan bagian terpenting. Bunga pada tanaman jagung terdiri dari bunga jantan dan betina. Dari bunga ini, tanaman jagung mengalami penyerbukan dan akan menghasilkan buah jagung atau tongkol. Susunan buah jagung adalah diklaim, yaitu bunga jantan dan betina terpisah dalam satu tanaman. Bunga tersusun majemuk, bunga jantan tersusun dalam bentuk malai, bunga betina dalam bentuk tongkol.
batang, dan daun jagung. Bagian ini berfungsi untuk menopang tanaman jagung agar mampu berdiri tegak. Batang tanaman jagung berluas-luas dan berbentuk bulat tidak sempurna. Bagian batang tanaman jagung terdiri dari kulit luar, jaringan pembuluh, dan bagian pusat batang. Nah, permukaan daun ada yang berambut dan ada yang licin. Stoma pada daun jagung berbentuk halter yang khas dimiliki suku rumput-rumputan. Setiap stoma dikelilingi sel-sel epidermis berbentuk kipas. Struktur ini berperan penting dalam respon tanaman menanggapi defisit air pada sel-sel daun. Jika tanaman jagung mengalami kekeringan, sel-sel kipas mengarut menutup lubang stomata dan membuat daun melipat ke bawah untuk mengurangi penguapan. Dan yang keempat, yaitu akar tanaman jagung. Sebagaimana tanaman berkeping satu, jagung berakar serabut, akar sebagian besar pada kedalaman 20 cm, sebagian lainnya dapat mencapai kedalaman hingga 80 cm. Akar dapat muncul di permukaan tanah pada buku-buku bagian terbawah yang dapat memperkokoh tegaknya tanaman jagung. Akar ini disebut akar adventif yang muncul ketika tanaman sudah cukup dewasa. Kesimpulannya, daun merupakan suatu tumbuhan yang penting dan pada umumnya tiap tumbuhan mempunyai sejumlah besar daun. Bagian-bagian daun yang lengkap mempunyai upih daun, tangkai daun, dan helaian daun. Daun memiliki sifat-sifat dan daun dapat dipakai sebagai petunjuk untuk mengenal suatu jenis tumbuhan. Adapun sifat-sifat daun yang harus diperhatikan adalah ujung daun, pangkal daun, susunan tulang daun, tepi daun, daging daun, dan sifat-sifat lain lagi. Daun berfungsi sebagai pengambilan zat-zat makanan, pengolahan zat-zat makanan, penguapan air, pernapasan, dan menangkap cahaya waktu fotosintesis. Daun lidah mertua memiliki serat yang bersifat keras tapi sedikit kenyal. Dan tanaman jagung memiliki 3 bagian pada batangnya, yaitu bagian luar atau kulit batang, epidermis, bagian batang dalam, pembuluh darah atau bundel vaskuler, dan bagian paling dalam atau inti pusat batang atau pit. Alhamdulillah, pemaparan hasil pengamatan pada bagian-bagian daun oleh kelompok 6 telah selesai. Terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah mendengarkan dan memperhatikan hasil pengamatan kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam pemaparan yang telah kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.